Soalnya kalau nggak berdiri istri marah di rumah. Gak job dikit ya, udah jam 5 waktunya pulang, cuman karena perintah Pak Ajib sama gua sih. Oke, makasih teman-teman, izin walaupun diundang sebagai komisioner dari Bumi Resource, tapi saya ingin bicara lebih luas soal mining industries, dan mungkin dalam waktu 7 menit kita bisa cepat aja kita berdiskusi, mungkin nanti banyak sharing aja. Prinsipnya memang kita melihat dari awal ya, kita banyak dengar tadi mengenai transformasi digital. Memang ada tantangan yang saya lihat dari di abad ke-21 saat ini. Pertama memang teknologi informasi ya, teknologi informasi, revolusi industri 4.0 ini bergerak begitu cepat ya, automatically semua bisnis dari hulu ke hilir pasti butuh transformasi teknologi informasi. Dan kata Alfred Toffler, siapa yang menguasai informasi pasti dia akan rules the world. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua pasti adanya shifting ya, soal lingkungan, isu-isu lingkungan. Jadi pasti green energy kan, green technology itu akan menjadi salah satu hal yang advance harus kita lakukan. Apalagi di Indonesia kita sudah menandatangani berbagai macam perjanjian internasional yang harus mewajibkan kita untuk concern terhadap carbon trade. Lalu kita juga harus concern terhadap bagaimana untuk mempensiunkan batu bara di tahun 2045. Jadi saya rasa hal-hal ini yang butuh kita akselerasi. Dan yang lainnya, tantangan yang lainnya kita hadapi pertama adalah COVID-19. Aku rasa juga ini belum selesai. Dan tantangan yang berikutnya adalah bagaimana ada ketegangan ya, geopolitik ya, yang kita rasakan sekarang di Ukraine dan Rusia, and then antara Cina dan Taiwan dan juga US. Saya rasa ini kita di tengah suatu ketidakpastian. Next slide. Nah, dunia berubah dengan cepat. And next. Nah, ini salah satu potret dunia berubah dengan cepat. Ada gambar Pak Ajib ya, lagi menikmati kehidupan. Saya rasa ini potret kita sehari-hari tadi dijelaskan dengan banyak macam transformasi, agak rumit, cuman saya rasa dengan melihat gambar ini kita sudah bisa merasakan krisis yang kita sudah hadapi kita sehari-hari. Kita sudah tidak bisa hidup tanpa gadget kita sudah nggak bisa lepas oleh power bank dan charger kita. Jadi itu yang mungkin sudah bisa merubah behavior kita. Artinya behavior tersebut pasti juga akan bergeser ke berbagai macam industri yang tentunya harus ditopang oleh teknologi informasi yang ada. Next. Nah, ini tahun 2023 diprediksi menjadi tahun yang beresiko terhadap pertumbuhan permintaan energi. Dan ini sangat kita rasakan, fluktuasi harga energi sangat fluktuatif. Kalau di tahun yang lalu kita para pengusaha batubara sedang menghadapi suasana yang cukup baik, cuman sekarang harga juga sedang going slow karena berbagai macam faktor yang ada. Cuman kita meyakini juga tidak akan lebih rendah dari yang sebelumnya karena permintaan juga masih cukup tinggi, walaupun memang dari China belum begitu naik. Tapi ini yang kita rasakan, hal-hal yang bisa membuat pertumbuhan juga di dunia ini belum begitu bisa membaik. Jadi ini beberapa faktor yang terjadi, yang salah satu juga sering kita rasakan adanya terjadinya perang cyber. Tadi juga security terhadap data dan lain sebagainya, isu-isu mengenai ada pencurian data. Kemarin baru saja ada data paspor kita misalnya ada dijual di black market dan segala macam. Saya rasa hal-hal tersebut penting ya, bukan hanya soal industri tapi juga soal pelayanan publik kita menjadi sangat penting kita punya security terhadap hal itu. Next. Nah, overview ya, sekarang 15% perusahaan mining industry sudah menggunakan AI dan akan menjadikan AI sebagai agenda jangka panjang, dan teknologi artificial intelligence dapat meningkatkan produktivitas sampai dengan 40%. Sejumlah leader mining company sudah menerapkan teknologi AI untuk meningkatkan operasional dan mengurangi resiko lingkungan. Jadi hal-hal tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman di Telkom, mungkin sudah terasa, tapi kita juga di mining industries sudah menerapkan hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Karena kuncinya menurut pandangan kami bukan hanya di hilirnya tapi juga di hulunya. Peningkatan produktivitas dari berbagai macam industri ini harus ditopang oleh teknologi informasi yang saya rasa teknologi digital untuk menopang. Jadi saya rasa tiga hal ini
yang sudah kita terapkan dan lambat laun juga saya rasa ini akan saling berkolaborasi dengan infrastruktur yang lain. Baik, terima kasih Pak. Oke, makasih. Luar biasa, precise sekali. Masih ada 20 slide lagi. Gak apa-apa, nanti habis ini stay lagi. Kayaknya honor dipotong nih. Oke, selanjutnya saya akan berikan